Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali saya Dana yang akan membantu acara ngabuburit kita pada sore hari ini, yaitu TMS Transformation Talk with SAP, The Future of Manufacturing Business Growth, How Grow with SAP Drive Real Impact. Pertama-tama aku mau share dulu nih sedikit mengenai SAP Grow itu apa sih? SAP Grow adalah solusi dari SAP yang dirancang khusus untuk membantu bisnis berkembang lebih cepat di era digital zaman sekarang. Dengan SAP S/4HANA Cloud Public Edition,
Perusahaan bisa mengelola profesional lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang lebih fleksibel. Intinya, SAP Grow memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk bertumbuh lebih cepat dan berinovasi dengan teknologi berbasis cloud. Maka dari itu, kita pada hari ini akan membahas mengenai SAP S/4HANA Cloud Edition yang dapat menjadi kunci dalam pengembangan transformasi digital di bisnis Anda. Sambil kita ngabuburit nih Bapak dan Ibu semuanya, akan ada pembahasan mengenai tentang Navigating Indonesia's F&B Manufacturing Key Insight, serta akan membahas tentang The Future of Manufacturing Business Growth, How Grow with SAP Drive Real Impact, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang sudah sangat ahli di bidangnya. Semoga dengan pemaparan dari para ahli ini bisa membuat Bapak dan Ibu yang hadir di event TMS Transformation Talk ini lebih mengetahui impact yang dapat diberikan oleh SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Nanti jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom pertanyaan atau di kolom chat di bawah ini, atau bisa ditanyakan secara langsung di sesi tanya jawab kita. Dan juga kita ada fitur raise hand ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung raise hand-nya aja. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembahasan materi pada sore hari ini, akan ada opening speech dari perwakilan TMS Consulting yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Raga selaku Brand and Marketing Manager dari TMS Consulting. Untuk Mas Raga, dipersilakan. Oke, halo, selamat sore. Terima kasih, Dana. Suara saya sudah terdengar kan ya? Sudah ya? Oke. So, sekali lagi, I would like to say thank you untuk Bapak Ibu sudah hadir di webinar kita kali ini, yaitu T3, TMS Transformation Talks with SAP, The Future of Manufacturing Business Growth, and How Grow with SAP Can Drive Real Impact. So, selamat sore, salam kenal, saya Rasmana Raga. I'm Head of Brand Marketing Communication from TMS Consulting. Jadi sekali lagi thank you Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya di Ngabuburit Edition kali ini ya. So, mungkin mudah-mudahan waktu yang diluangkan ini bisa mendapatkan benefit yaitu knowledge seputar SAP S/4HANA Public Cloud ya. So, hari ini juga kita kedatangan tamu spesial ya. So, it's an honor for us ya. Ada Mbak Stephanie Kosasi, ini langsung Territory Ecosystem Manager from SAP Indonesia nih. Such an honor nih. Thank you Mbak Steph sudah. Halo, Mas Raga, thank you, thank you. Thank you. Dan juga ada Mas Andri ya di sini ya. Ini jagoan pre-sales kita di TMS Consulting from Halo, Enterprise Mas Solution. Raga. Thank you, Thank thank you, you. thank you. So nanti juga akan diulas lebih dalam ya oleh Mbak Steph dan juga Mas Andri seputar SAP S/4HANA Public Cloud. Bagaimana Public Cloud ini bisa menyediakan solusi yang fleksibel and also scalable ya. Dan juga mungkin bisa menjawab tantangan untuk masalah-masalah yang ada di industri manufacture ya, seperti globalisasi pasar dan juga mungkin untuk menambah efisiensi operasional di industri manufacture. So, enjoy the webinar, Bapak Ibu. Mungkin santai aja jika ada pertanyaan, nanti bisa tulis di kolom chat. Seperti yang tadi dan juga sudah bilang, bisa raise hand ya. So, enjoy the webinar and semoga bisa menambah wawasan ya. Amin, amin, amin. So, saya kembalikan lagi ke Dana. Thank you, Dana. Baik, terima kasih Mas Raga atas sambutan yang luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya lagi untuk Mas Raga? Selanjutnya ada mini presentation dari SAP Indonesia yang akan memberikan insight-insight terkait dengan F&B manufacturing kepada kedepannya seperti apa dan bagaimana cara untuk overcome-nya nih. Navigating Indonesian F&B Manufacturing Key Insight ini akan dibawakan langsung oleh Territory Ecosystem Manager SAP Indonesia, Ibu Stephanie Kosasi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Dana. Thank you juga, Mas Raga. Ini bisa dibantu untuk nanti share screen-nya. Oke, ini dari page-nya Daud sepertinya masih ada header-nya deh. Sorry, masih ada abu-abu header-nya.
Bisakah atau mau aku yang share screen? Oke, selagi kita menunggu operator kita untuk share screen, untuk Bapak dan Ibu yang sudah join, boleh ditaruh di kolom komen nama dan juga nama perusahaannya. Terima kasih. Bisakah? Kalau enggak, nggak apa-apa aku yang share. Ya, mohon maaf Mbak Stefani, ini ada kesalahan teknis di laptop operator kita. Boleh dari Mbak Stefani untuk di share screen? Oke, sorry ya, sebentar. Sudah kelihatankah screenku? Ya, kelihatan Mbak Stefan. Sudah, Oke. sudah Kelihatan kelihatan. Mbak screen-nya. Oke, saya mulai ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah join, baik di Zoom atau yang mungkin sedang live. Topik yang akan saya diskusikan hari ini, temanya untuk Navigating Indonesia's Manufacturing Landscape, beberapa key insights gitu. Saya Stefani, sebagai Territory Ecosystem Manager dari SIP Indonesia. Jadi saya backgroundnya memang kebanyakan di supply chain dan manufacturing. Di perusahaan sebelumnya pun saya ngehandle untuk beberapa customer dan case study yang sehubungan dengan manufacturing gitu. Dan apa yang akan saya discuss hari ini sebelum kita masuk nanti ke topik utamanya oleh Mas Andri. Jadi saya mau kasih beberapa insights lah dari apa beberapa materi yang memang saya baca white papernya sekaligus industri trend yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti kita masuk ke insights di manufacturing, terus abis itu challenge-nya itu apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang di perusahaan pun merasakan hal yang sama. Yang ketiga, recapnya bagaimana SAP Grow itu dapat mensupport perusahaan Bapak Ibu dalam melakukan digital transformation gitu. Nah, ini kira-kira topik yang akan saya bawakan untuk hari ini. Jadi mungkin dari sisi tren recapnya itu ada apa aja sih yang sekarang lagi terjadi di Indonesia? Sebenarnya ada 4 topik besar. Ini saya ambil dari report yang dikeluarkan sama Deloitte di tahun 2025 ini untuk industri consumer product focusing di manufacturing gitu. Nah, jadi yang pertama itu mengenai digital transformation dan smart factories gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya familiar udah dari sekitar 2018 pemerintah kita tuh ngeluarin inisiasi yang namanya Making Indonesia 4.0 gitu. Jadi berbagai gerakan untuk industri Indonesia semakin maju nih. Jadi bahkan ada program insentif dari pemerintah untuk para pelaku bisnis atau manufacturing yang melakukan R&D di Indonesia gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa inisiasi yang ada di pemerintah kita nih untuk mendukung gerakan digital transformation. Apa aja sih sebenarnya fokusnya ada gerakan untuk melakukan AI. Jadi AI ini udah bukan hanya terms marketing aja nih yang ada di Indo, tapi juga sudah banyak pelaku bisnis yang penasaran gimana sih caranya kita mengimplementasikan yang namanya brand AI ini di bisnis kita gitu. Bagaimana caranya kita menggunakan teknologi AI ini untuk meningkatkan growth di perusahaan kita gitu. Nah, itu nanti kita bakal banyak lebih discuss lebih detail bareng sama Mas Andri mengenai si AI ini gitu. Nah, selanjutnya mengenai sustainability dan bagaimana berbagai sistem
berbagai program yang dilakukan di perusahaan itu bisa comply dengan government regulation gitu kan. Bagaimana sebuah perusahaan manufacturing bisa memproduksi produk, memproduksi barang atau melakukan kegiatan yang lebih eco-friendly gitu dan juga lebih sustain. Lalu ada lagi mengenai changing consumer behavior dan ini yang mungkin cukup terasa. Jadi semakin banyak brand-brand yang mengeluarkan produk-produk lebih personalized. Apakah itu personalize-nya per sub kategori sehubungan dengan sosial ekonomi kah, sehubungan dengan flavor kah gitu. Kayak contohnya yang saya tahu sekarang misalnya yang lagi happening berbagai makanan itu tiba-tiba ada keluar rasa matcha atau rasa apa sih namanya kunafa-kunafa gitulah. Jadi itu adalah tren-tren yang para F&B manufacturing juga perhatikan gitu kan. Apa sih tren yang ada di consumer dan bagaimana kapasitas pabrik kita dapat mengikuti berbagai perubahan dari consumer behavior ini gitu. Nah, yang terakhir itu adalah supply chain resiliency. Jadi mungkin dari sisi resource atau dari sisi natural resource Indonesia ini kita banyak diuntungkan gitu karena berbagai bahan baku, berbagai sumber itu kita bisa provide sendiri gitu. Jadi kita tidak banyak mengandalkan bahan baku impor gitu. Jadi tapi tetap saja adanya global chain disruption itu bisa aja mengganggu bagaimana proses manufacturing di Indonesia ini gitu. Dan ini adalah beberapa tren lah yang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang kedua. Ini saya dapat dari recapnya Bain and recapnya Bain and Company. Jadi dari grafik ini menunjukkan di tahun 2024 walaupun secara global itu terdapat penurunan dari retail gitu. Jadi maksudnya consumption-nya itu menurun dari sisi global. Tapi kalau dilihat sebenarnya secara average beberapa negara salah satunya ya Indonesia, terus abis itu India dan Brazil itu justru mengalami peningkatan dari sisi consumer demand dan digital transformation terutama di sektor consumer product gitu. Dan lagi ekspansi ini terutama dari sisi Indonesia ya itu menguntungkan karena ini menjadi market yang potensial bukan hanya market dari sisi konsumen yang mengkonsumsi tapi juga dari sisi para brand-brand dari luar atau investor dari luar itu justru mencari bagaimana bisa melakukan investment nih di Indonesia gitu baik dalam sisi expansion atau dari sisi akuisisi gitu. Nah, jadi pada dasarnya opportunity di Southeast Asia, terutama di Indonesia, itu makin besar lah dari point of view Indonesia sebagai emerging market. Nah, tapi dari berbagai potensi tersebut, apa sih sebenarnya challenge yang dihadapi oleh pelaku manufacturer gitu? Nah, eh, karena memang dari di perusahaan lama saya itu juga saya banyak menghandle di consumer product, terutama di ranah F&B gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang umumnya dihadapi oleh para pelaku F&B manufacturer gitu. Jadi yang pertama itu yang pasti operational inefficiency. Contohnya berbagai data yang ada dari shop floor misalnya itu kita baru bisa dapat mungkin H plus 2, H plus 3 ketika misalnya kita ada machine breakdown, seharusnya kan kita bisa cepat ini melakukan atau kita bahkan bisa memprediksi ketika misalnya kita ada yang namanya machine breakdown. Tapi dengan teknologi yang masih terbatas di ranah manufacturing, kita baru bisa menyikapi adanya machine breakdown atau adanya raw material yang kekurangan itu di 3-4 hari kemudian. Di mana menyebabkan adanya delay ketika kita mau memproduksi suatu finish good gitu kan. Nah, jadinya beberapa aktivitas yang tidak real time ini dan memperlambat kerja di tim operation, nah itu yang disebabkan juga oleh tidak adanya data visibility nih. Apa aja sih yang terjadi sebenarnya di dalam pabrik gitu. Nah, yang kedua itu adalah high cost of IT infrastructure. Ketika sebuah perusahaan memaintain on-prem servernya sendiri,
memaintain IT-nya sendiri gitu. Ketika nanti perlu ada update, ketika nanti perlu ada bugs gitu. Nah, itu semua akan memperlambat dan juga cost yang tidak disadari itu jadi semakin tinggi gitu kan. Nah, yang ketiga itu tadi real time visibility, di mana ketika kita punya real time data dari sisi operation atau dari sisi sales atau dari sisi engineering bahkan, nah itu semua bagaimana bagaimana nanti dari tim head office atau dari tim head office itu bisa melakukan action item yang langsung nih tanpa perlu menunggu kita nunggu data dulu nih H+2, H+3 gitu. Dimana satu hari misalnya adanya line yang tidak bekerja, adanya SKU yang tidak diproduksi, itu sudah mengurangi revenue di perusahaan walaupun hanya hitungan satu hari aja gitu. Nah, selanjutnya itu ada regulatory compliance issues, itu juga dengan berbagai penambahan regulasi, ada beberapa misalnya ini raw material yang diperbolehkan oleh BPOM, mana yang tidak boleh gitu kan. Nah, itu semua sebagai terutama di F&B manufacturer kan juga harus comply dengan aturan tersebut gitu kan. Nah, lalu selanjutnya adalah supply chain risk. Nah, dengan berbagai adanya mungkin ya perang di Eropa gitu kan dan bagaimana itu bisa eh, mengimpact di Indonesia sendiri gitu. Jadi itu ada beberapa challenge di manufacturer. Nah, lalu dari berbagai challenge tersebut, ini adalah data dari Deloitte di tahun 2025 untuk industri consumer product. Jadi sebenarnya para top performing consumer product company, bagaimana sih sebenarnya mereka mengemphasize untuk dapat eh, untuk mendapatkan profitable growth di 2025. Jadi sebenarnya ada tiga inisiasi yang cukup major dilakukan oleh para perusahaan ini. Yang pertama itu adalah produk dan portfolio mix gitu. Jadi itu yang mungkin SKU yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang kita lihat, oh dari A sampai Z dari beberapa tahun lalu itu aja. Tapi ada lagi nanti flavor yang baru, ada lagi nanti SKU yang baru gitu, atau yang banyak juga dilakukan oleh perusahaan besar sekarang melakukan akuisisi. Bagaimana nanti ketika melakukan akuisisi, misalnya saya pharmaceutical company, saya mengakuisisi F&B manufacturer. Bagaimana caranya kita bisa mengkonsolidate data atau proses dari perusahaan yang baru diakuisisi tersebut ke dalam holding company kita gitu. Jadi strateginya bagaimana perusahaan melakukan untuk mencapai profitable growth itu yaitu memperbanyak produk portfolio dan juga mixnya gitu. Nah, lalu yang kedua demand generation. Apakah dari perusahaan itu bisa juga melakukan meningkatkan budget untuk melakukan marketing spending, lalu melakukan price pack architecture. Jadi maksudnya nanti setiap lini sosial ekonomi itu akan ada a certain SKU yang didedikasikan untuk that level of consumer gitu. Jadi nanti berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tim marketing untuk melakukan demand generation, bagaimana membuka pasar baru, bagaimana mengachieve numbers of opportunities, numbers of consumer yang lebih banyak nih untuk produknya mereka. Dan yang terakhir, ini yang akan lebih relevan kita diskusikan dan nanti Mas Andri bakal bisa banyak sharing bagaimana mengenai transformatif efisiensi. Jadi bagaimana sebuah perusahaan mengadopsi sistem, mengadopsi teknologi eh, bisa membantu meningkatkan profitable growth di 2025 ini gitu. Jadi nanti bakal diceritain mengenai SAP Grow sendiri dalam hal melakukan digitalisasi dan coverage SAP Grow gitu. Nah, ini adalah recapnya. Bagaimana sebenarnya SAP Grow bisa mengadres berbagai challenge yang ada. Jadi yang pertama, untuk saya tidak akan membahas detail, itu nanti akan lebih banyak dibahas sama Mas Andri. SAP Grow itu kita itu adalah sistem ERP dari SAP yang cloud based. Jadi ini sifatnya akan lebih fleksibel, subscription based dan membuat tim IT itu memiliki lower maintenance cost-nya gitu. Jadi berbagai maintenance itu akan di cover oleh tim SAP dan juga fitur untuk AI yang kita sebut Joule Agents
itu sudah embedded di dalam SAP Grow gitu. Jadi Bapak Ibu bayangkan menggunakan fitur tersebut di berbagai modul yang ada di ERP-nya Bapak Ibu gitu. Dan yang ketiga, ini industry specific best practice. Jadi mungkin kalau yang dulu-dulu ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan ERP versi lama atau bahkan nge-create ERP sendiri, itu kan yang dilakukan apakah misalnya nanti ada template yang general lalu kita custom sendiri nih biar mengikuti bisnis prosesnya gitu kan. Nah, SAP Grow itu punya belasan template based on masing-masing industri gitu. Apakah misalnya Bapak Ibu kalau yang konteks ini F&B manufacturing atau misalnya ada segi manufacturing lain yang let's say otomotif atau manufacturing let's say apparel gitu. Masing-masing industri memiliki best practice template-nya sendiri dan itu semua akan memiliki customization yang lebih sedikit gitu karena memang ya template-nya sudah best practice gitu. Nah, itu yang di-provide sama SAP Grow. Yang terakhir adalah seamless supply chain integration. Jadi bayangkan eh, kita ada beberapa konsep lah, misalnya kayak lead to cash. Ketika sebuah sales atau tim sales itu melakukan penjualan, bagaimana dari tim finance itu memonitor opportunity tersebut dari awal dia di-create sampai perusahaan mendapatkan benefitnya, perusahaan mendapatkan uangnya gitu. Atau misalnya di ranah human capital, hire to retire gitu. Jadi bagaimana ketika perusahaan meng-hire satu individu sampai dia ke ranah learning, ke payroll, sampai ke dia retire atau resign gitu kan. Jadi semua modul-modul yang ada itu integrated dan itu visible dari end to end gitu. Nah, jadi sementara itu yang bisa saya share untuk berbagai insights-nya nih. Jadi nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut bisa di raise aja di kolom chat. Nah, selanjutnya ini saya oper ke Mas Andri untuk discuss tentang SAP Grow. Gitu. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Ibu Stefani atas insight-insight yang luar biasa banget nih, terutama terkait dengan F&B manufacturing. Sangat bermanfaat dan menarik sekali tadi Ibu udah nge-share berbagai banyak perspektif baru ke kita. Sangat berguna untuk langkah-langkah ke depan kita nanti. Oke, selanjutnya biar makin tahu nih apa itu Grow with SAP, kita langsung aja ke puncak acaranya. Mari kita dengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh Mas Andri selaku Solution Architect SAP dari TMS Consulting. Untuk Mas Andri, dipersilakan. Iya, thank you Zoria, Mbak Stefani juga. Oke, mungkin saya langsung aja ke presentasinya. Iya, jadi kita, sorry Daud, ini mungkin saya yang share screen aja kali ya. Boleh, oke aku share screen aja biar lebih mudah kontrolnya. Oke, udah tampil ya teman-teman ya. Ya, oke. Juara ya, share screen saya udah tampil ya. Udah muncul. Oke, ya, thank you Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kesempatannya bisa join bareng ngabuburit ya di sore hari ini gitu ya. Nah, kita mungkin hari ini akan diskusi banyak terkait dengan apa itu grow gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa agenda yang nanti kita akan bahas. Yang pertama mungkin ada introduction sedikit, ada background dan overview dari sisi SAP Grow, dan mungkin beberapa company experience nih dari sisi TMS seperti apa gitu ya. Ya mungkin intro sedikit, saya di sini sebagai lead solution architect and research di TMS gitu ya. Pengalaman mungkin sudah hampir 12 tahun lebih gitu ya yang di spesifik di SAP, project manager, implementer, dan sempat juga roll out ke beberapa negara di Asia gitu ya. Portfolio di manufacturing ada di eh, Nabati, ada di Pinus Merah, dan juga di Enerlife gitu ya. Hero juga mungkin saya juga sempat handle juga beberapa tahun di sana. Oke, mungkin kenapa sih kita perlu improvement dari sisi sistem gitu ya.
backgroundnya apa, kita perlu akhirnya improvement gitu ya. Ini banyak kita temui di klien-klien kita gitu ya. Pertama adalah lack of agility to adapt gitu ya. Jadi banyak perusahaan sebetulnya kesulitan nih mau beradaptasi dengan cepat, tapi sistem mereka tuh nggak bisa improvement dengan cepat, gitu. Terus inefficient disconnect proses. Jadi banyak juga proses yang akhirnya keputus-putus nih. Jadi prosesnya mungkin finance accounting aja, tapi operasionalnya nggak ke cover gitu ya. Dan lack of transparansi, artinya kurang nih transparansi dan otomatisasi dalam proses. Jadi kesulitan ketika kita mau ambil keputusan karena memang datanya nggak terbuka gitu ya. Dan juga ini udah penting juga, yaitu concern with digital security. Ini juga penting karena data perusahaan pasti akan konfidensial dan sangat berharga gitu ya. Dan juga having outgrown your current system, ini sistem juga nggak bisa berkembang lagi nih karena tadi ya eh, tertinggalan innovation gitu di dalamnya gitu ya. Nah, yang ditawarkan SAP memungkinkan ya perusahaan untuk bisa jauh lebih cepat gitu ya menyesuaikan dengan organisasi yang pasti banyak berubah gitu ya seiring berkembangnya perusahaan gitu ya. Dari perusahaan yang awalnya dari kecil menengah sampai akhirnya perusahaan itu besar, itu kan butuh agility yang cukup eh, cepat gitu ya. Terus mengatasi juga proses yang tadinya nggak efisien gitu ya, karena SAP ini punya best practice yang cukup efisien yang kita bisa pergunakan dan dilakukan diimplementasikan gitu ya. Dan kurangnya transparansi, nah, SAP memberikan pemahaman mengenai masalah yang paling krusial gitu ya dampaknya, dan juga otomatisasi yang bisa dilakukan gitu ya. Keamanan digital nanti juga akan SEO beberapa certification diper, yang didapatkan dari SAP untuk menjamin keamanan data yang eh, berlangsung gitu ya. Dan juga SAP mungkin yang perusahaan mengadopsi ERP yang terus berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, SAP Grow ini berjalan dengan cloud ya, karena cloud ini dari sisi bisnis sangat efisien gitu ya. Ini kalau mungkin saya highlight sedikit fenomena iceberg ketika kita mungkin memelihara server on-premise gitu ya. Jadi sebetulnya kelihatannya di bagian atas tuh cuma 9% gitu ya. Kelihatannya kecil gitu, tapi sebetulnya di bagian bawah tuh banyak cost-cost yang sebetulnya belum tercapture gitu ya. Dan itu mengeluarkan cost dan juga resource yang cukup besar ketika eh, berjalannya sistem tersebut gitu ya sekian tahun ya. Ketika kita berangkat ke cloud computing, nah itu sebetulnya dari awal sudah clear subscription fee-nya sekian gitu ya. Nah di bawah itu nggak kelihatan apapun gitu ya karena sudah tercapture semuanya di subscription fee. Paling hanya di bagian itu ya implementation, yaitu sifatnya one time, dan juga customization and training itu juga one time gitu ya. Dan ketika bicara cost itu cukup banyak tuh di bagian kanan, hardware purchasing, software license, labor buat maintenance-nya, dan hidden cost lain gitu ya. Nah itu kenapa SAP sekarang sudah berangkat ke cloud, selain juga secure, yaitu kita juga terbuka gitu ya, artinya nggak ada hidden cost lagi di belakang after implementation. Oke, mungkin lanjut ke overview SAP Grow. Jadi SAP sudah berada di dunia itu sejak tahun 1972 sebetulnya Bapak Ibu ya. Berangkat dari SAP R1 gitu ya di 1972, lanjut ke R2, lanjut ke R3 gitu ya. Ini banyak-banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih mempertahankan di R3 gitu ya karena tadi apa namanya banyak customization yang sudah dilakukan tapi effort dilak- effort dilakukan untuk melakukan migrasi gitu ya. Nanti di 2004 itu udah berangkat ERP, menggunakan SAP ERP. Nah, SAP HANA itu mulai di 2011 gitu ya. Nah, di 2015 ke atas sampai dengan ke 2023 dan 2024 itu kita sudah menggunakan SAP S/4HANA Cloud gitu ya.
di mana SAP S/4HANA ini secara database dia berjalan in memory gitu ya, memungkinkan waktu prosesnya jauh lebih cepat dan lebih efisien karena eh, prosesnya itu dipotong di tengah nih. Tadinya disimpan di dalam storage, akhirnya disimpan di dalam memori yang secara akses dari prosesor itu jauh lebih cepat gitu ya. Dan penempatannya juga jauh lebih cepat juga. Nah, di 2023 ini sudah masuk ke dalam integration eh, antara ERP dengan AI gitu ya. Jadi 2024, 2025 ini AI itu udah mulai hits gitu ya. Nah, itu sebetulnya SAP udah mulai dari tahun 2023 di mana AI itu sudah masuk ke dalam ERP. Nah, sampai nanti ke 2040 SAP berkomitmen gitu ya akan terus berinovasi dalam jangka panjang untuk seluruh pelanggan SAP. Nah, ini eh, perjalanan SAP yang sudah mungkin lebih dari 40 tahun dengan banyak experience dan dari multinegara dan multi industri gitu ya. Nah, ini juga yang nanti dijadikan sebagai dasar bagaimana best practice bisnis itu berjalan ya. Nah, mungkin masuk ke SAP S/4HANA Cloud. Ya, mungkin tadi beberapa backgroundnya gitu ya. Terus mungkin kita masuk juga eh, sekarang itu kita kerja itu harus harus simple gitu ya. Nah, di sini juga SAP Grow mengoptimize gitu ya user experience-nya. Jadi dulu kalau kita biasa biasa panggil eh, menggunakan tikot transaksi gitu ya. Nanti UI UX-nya transaksi itu bisa dipanggil lewat teks gitu ya. Ataupun nanti juga bisa dibantu lewat AI dalam pencarian transaksi ataupun create report tertentu gitu ya. Nah, Grow Your Business ini SAP menyediakan ERP lengkap gitu ya, menggunakan bisnis proses yang sudah embedded di dalamnya sampai dengan uh, secure your success, artinya ya ini bisa dengan cepat kita accelerate go live-nya karena waktu implementasi menggunakan SAP Grow ini sangat cepat, bisa 3 sampai 4 bulan per implementasi gitu ya, karena kita sudah menggunakan best practice yang sudah dibawa oleh SAP. Ya, ini kenapa SAP ini berbeda dengan ERP lain gitu ya. Kalau tadi belajar dari perjalanan SAP gitu ya, itu sudah lebih dari 50 tahun. SAP tentu banyak belajar bagaimana ERP ini dibutuhkan di perusahaan dan bisnis proses apa yang sangat umum dilakukan dari tiap-tiap industri. Nah, dari situlah SAP membentuk eh, lebih dari 800 best practice scope yang saat ini sudah diletakkan di dalam SAP Grow gitu ya. Artinya kita user company gitu ya hanya tinggal menggunakan best practice yang ada. Kita bisa pilih industrinya, industri manufacturing, industri retail dan sebagainya. Best practice scope-nya sudah disediakan. Kita tinggal apply, artinya tinggal activate dan secara bisnis proses, flow prosesnya itu juga sudah tersedia otomatis dalam SAP. Tinggal bagaimana nanti penerapannya terkait dengan trainingnya gitu ya, data of migration-nya itu kita akan support dari sisi partner konsultan. Nah, di tengah ini ada eh, kolaboratif personal UX-nya. Jadi nanti tiap-tiap role itu akan punya eh, desktop masing-masing gitu ya, spesifik per role masing-masing. Ya, tadi sempat di-highlight juga oleh Mbak Stefani gitu ya. Jadi line of bisnisnya SAP Grow itu eh, sudah di-highlight menjadi berapa poin di sini ya? 5 poin di sini ya. Jadi starting dari idea to market itu kita berangkat dari biasanya tim-tim R&D sebelum mereka melakukan manufacturing proses itu sebetulnya kita desain dulu produknya. Dari desain produknya sampai nanti bagaimana produk ini bisa rilis ke market gitu ya. Nah, itu udah tim ini. Lanjut ke proses procuring to pay. Nanti lanjut lagi di area bagaimana kita menyiapkan barangnya. Ini di area purchasing. Dan sampai dengan to pay-nya gitu ya. Artinya pembayaran.
Nah, itu prosesnya di procure to pay. Lanjut, setelah proses pembelian, yaitu dilanjutkan dengan plan to fulfill. Bagaimana kita melakukan proses planning produksinya. Bagaimana kita memfulfill order atas customer kita, make to order ataupun make to stock gitu ya. Itu nanti dijalankan proses proses prosedur productionnya gitu ya, schedule productionnya, bagaimana ngeran production tersebut gitu, sampai dengan receive finished product ke dalam warehouse-nya. Nah, lanjut setelah produk itu ready, yaitu pasti akan dilanjutkan ke order to cash. Ya, ini adalah di area sales, bagaimana kita melakukan sales ordering, proses delivery, sampai dengan kita melakukan penagihan pembayaran, yaitu di order to cash gitu ya. Nah, terakhir adalah di record to report, yaitu area finance accounting yang akan merecord seluruh transaksi di depannya di area operation, dari idea to marketnya, dari proses procurementnya, proses production, sampai dengan proses selling gitu ya. Itu nanti akan dicatat di record to report, yaitu di area finance. Ya, ini beberapa kolaboratif personalized UX yang jauh lebih segar gitu ya, yang dibawakan oleh SAP, dan ini eh, juga embedded dengan beberapa dashboard analitiknya nih, mini dashboardnya yang ini sudah sebetulnya real time dari transaksi yang berjalan gitu ya. Nah, to-do list-nya juga langsung di-highlight di bagian atas. Itu tujuannya adalah ketika user itu duduk masuk ke dalam desktop aplikasinya gitu ya. Nah, itu user sudah di-highlight apa yang harus dia lakukan hari ini. Pendingan apa saja yang saat ini berjalan gitu ya. Sehingga karyawan ini di drive apa yang dia harus lakukan segera berdasarkan priority yang sudah ditampilkan di layar gitu ya. Dan secara akses ini sangat fleksibel, bisa diakses di mobile ataupun di laptop gitu ya, ataupun di desktop, karena secara akses kita tidak perlu ada lagi installer untuk masuk ke dalam sistem, karena hanya cukup menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla gitu ya. Kita tinggal masukin link dan username ke dalamnya gitu ya. Nah, selain itu kolaboratif ini juga sangat penting sekarang, seperti kita menggunakan Microsoft 360 gitu ya. Nah, itu diskusinya akan jauh lebih cepat di dalam grup by departemen. Nah, tiap-tiap transaksi yang terjadi di dalam SAP ini sangat mudah kita bisa share sampai dengan eh, ke grup diskusinya gitu ya. Sampel di sini di bagian Teams gitu ya. Jadi langsung didiskusikan dan dikomen oleh teman-teman di tiap grupnya. Nah, apa sih yang include di dalam CP Grow? Ini sebetulnya sudah mengcover seluruh areanya gitu ya. Ini kalau kita bisa lihat di area yang biru lebih tua ini adalah yang sudah include di SAP Grow versi standar gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dari proses pembelian itu ada operational procurement, sourcing and contract management, sampai invoice management itu adalah di proses procurement, proses buying. Lanjut ke area supply, ini yaitu di area inventory, warehouse, sampai dengan logistik lain antar gudang gitu ya, pemindahan barang antar gudang dan proses pengiriman itu di area supply. Lanjut ke area make, yaitu area production. Ini bagaimana production itu di planning dan di execution, dan cost-nya, sampai dengan ke quality juga itu include di dalam proses make gitu ya. Nah, ini tadi proses sell, yaitu adalah area proses selling, dari proses quotation, sales order gitu ya, delivery, sampai dengan proses invoicing dan tagihannya gitu ya. Nah, di area finance ini accounting and finance, closing gitu ya, P&L nanti akan di area finance. Nah, tadi di area design, ini untuk project control, area maintenance, ini kalau misalkan kita mau punya alat-alat atau alat berat atau unit atau gedung yang perlu di maintenance secara rutin gitu ya, based on scheduler, itu perlu kita aktifin namanya modul maintain. Lalu di area service, ini area sales, tapi
lebih kepada service area gitu ya. Dan di people ini adalah di area HR, time management. Nah, di bagian kanan ini adalah cross topics yaitu integration, bagaimana SAP ini sangat terbuka melakukan integrasi ke banyak satelit aplikasi gitu ya. API-API yang sudah tersedia gitu ya, yang bersifat masuk ke dalam sistem SAP ataupun yang sifatnya keluar, artinya data ini kita perlu keluarkan dari SAP. Nah, itu sangat mudah dilakukan karena API-nya sudah tersedia gitu ya. Ya, ini tadi in detail di area finance, procurement, di area sales, service gitu ya. Nah, ini yang sudah tersedia di dalam SAP Public Cloud atau SAP Grow ya. Nah, masuk ke area uh, innovation gitu ya. Jadi SAP Grow ini uh, berkomitmen gitu ya, dan ini sudah berjalan. Ini akan dilakukan update setiap 6 bulan sekali gitu ya. Jadi ini karena kita dorong menggunakan best practice gitu ya, maka SAP Grow itu dapat dengan mudah dilakukan upgrade setiap 6 bulan. Dan itu tidak akan impact terhadap operasional yang terjadi gitu ya, karena eh, tidak ada customization yang mengganggu gitu ya. Jadi customization-nya itu kita lakukan biasanya di dalam SAP BTP, Business Technology Platform gitu ya. Di dalam SAP Grow ini tetap clean gitu ya, sehingga proses upgrade itu dapat dengan mudah dilakukan setiap 6 bulan gitu ya. Nah, ini dari versi-versi yang sebelumnya gitu ya, dari 2402, 24 08 nanti gitu ya, dan terus sampai ke seterusnya gitu. Di setiap 1 tahun 2 bulan itu nanti akan rilis rilis beberapa feature gitu ya, seperti kita update patch ketika di Android gitu ya, ataupun update Windows dari 10 ke 11 gitu ya, itu akan banyak banyak fitur yang kita dapatkan tanpa ada cost yang diperlukan untuk proses upgrade tersebut gitu. Nah, ini mungkin sekilas beberapa industri spesifik yang sudah tersedia gitu ya. Ada lebih dari 36 industri best practice dari otomotif, professional service, consumer product, public sector sampai dengan oil and gas ya. Tiap-tiap ini ada code scope-nya. Nah, ini bisa kita tarik datanya dan kita bisa lihat proses flow-nya spesifik untuk industri masing-masing. Ya, ini breakdown lagi di area tadi, area lead to cash ya tadi starting dari quote and price. Price-nya itu artinya bagaimana maintain pricing levelnya, diskon levelnya gitu ya, itu akan di set up di area lead to cash sampai dengan proses billing and collection. Sourcing to pay ya dari proses source kontrak, proses pembelian dan pengiriman sampai dengan pembayaran, invoice dan pembayaran. Plan to fulfill dari planning and schedule, production sampai dengan store and transport. Artinya peletakan ke dalam warehouse gitu ya, ataupun proses pengiriman. Record to report ya ini di area finance accounting sampai dengan di area plan dan bagaimana kita menganalisa hasil dari transaksi yang sudah berjalan gitu ya. Ya, ini beberapa example customer yang sudah ada dari Indonesia. Saya input juga. Ini ada Batu Gunung Mulia Putra Argo. Dia implementasi dari proses sourcing to pay, lab to cash sampai dengan record to report gitu ya. Dan Hanwa juga melakukan implementasi di area finance and accounting di record to report. Nah, ini industri lain. Ada ABC Legendary yang saat ini juga implementasi bareng kita gitu ya. Itu dia akan fokus banyak di area justru di manufacturing prosesnya sampai dengan kita perlu dapetin cost production real dari produksi ABC Kogen. Iya, ini example beberapa mini dashboard yang spesifik dari masing-masing departemen gitu ya. Ini di area plan and production
sampai dengan di proses delivery-nya gitu ya. Dan ini eh, mini dashboard tadi ya. Dan ini juga sudah embedded gitu ya. Artinya tim IT internal dapat dengan mudah melakukan eh, create dashboard di dalamnya gitu ya. Karena drag and drop gitu ya, customer project sampai dari resource management. Ya. Nah, di dalam sini SAP juga tadi ya, sebetulnya analitik itu adalah salah satu produk yang berbeda ya. SAP punya namanya SAP Analytic Cloud gitu ya. Nah, di dalam SAP Grow itu sebetulnya sebagian feature dari analitik yang ada di SAC itu sudah disediakan di dalam SAP Grow. Ya, maka terbentuklah tampilan analitik gitu ya, yang seperti jadi satu aplikasi dengan ERP itu sendiri gitu ya. Nah, beberapa eh, feature lainnya itu kita bisa lihat juga di SubFury secara tampilan. Ini SubFury Library kita bisa akses juga walaupun belum berlangganan SAP gitu ya. Kita bisa lihat feature-feature ataupun analitik yang bisa disajikan dari SubFury. Ya. Jadi SAP ini sangat mudah kita extend dan integrasikan gitu ya. Hampir lebih ada 700 lebih pre-built Open API yang bisa kita gunakan, 750 lebih juga integration dengan SAP S/4HANA Cloud gitu ya. Integration dengan beberapa prinsipal gitu ya, yang ini juga sudah ready. Terus 6.000 lebih CDS yang bisa kita gunakan, akselerator, konektor gitu ya, yang bisa juga kita adaptasi. Ini menjawab bagaimana ERP ini sekarang terbuka gitu ya, dapat dengan mudah terhubung dengan sistem lainnya gitu ya, di depan ataupun di belakang gitu ya. Ketika misalkan kita butuh collect data dari ERP keluar ataupun insert data transaksi ke dalam SAP. Ya, untuk mendukung kustomisasi yang berlangsung di dalam SAP Grow, karena SAP Grow ini memiliki eh, best practice dan didorong menggunakan clean core di dalam ERP gitu ya, maka ERP juga memiliki solution namanya Business Technology Platform, di mana kita bisa ngebangun kustomisasi itu di dalam BTP gitu yang secara konektor sudah terdefine integration ke dalam SAP-nya gitu ya. Nah, kita bisa bangun visual low code no code gitu ya dalam bentuk mobile walaupun ataupun web apps gitu ya. Kita bisa bangun app development di dalam sini dan beberapa proses automation sangat dimungkinkan gitu ya terkait dengan misalkan workflow management approval gitu ya ataupun beberapa transaksi yang sifatnya repetitif, berulang dan bisa dilakukan menggunakan robot. Kita bisa activate namanya robot processing automation gitu ya, sehingga tidak perlu lagi ada human lagi tuh untuk melakukan transaksi yang sifatnya berulang gitu ya. Kita bisa pasang skenario nya supaya RPA ini dapat berjalan otomatis sesuai schedule apa yang kita pasang skenario kan gitu ya. Automated document processing juga bisa dilakukan, proses integration tadi ya dari masuk ke SAP ataupun keluar SAP, integration dengan B2B, dengan bisnis lain gitu ya, dan data integration. Di bagian data analitik, ini seperti integration ke analitik SAP Analytic Cloud, SAC gitu ya, ataupun ke analitik lainnya gitu ya, itu juga bisa dapat dimungkinkan gitu ya. Data management, operasional database gitu ya, sampai data warehouse, ini kita bisa lakukan di dalam BTP gitu ya. Nah, dan AI ini juga sudah tersedia. Kita bisa lihat pre-built bisnis AI modelnya di dalam BTP sampai bagaimana AI ini membantu responsibility kita dari sisi user gitu ya. Nah, SAP Grow itu juga nanti akan tersedia namanya SAP Signavio. SAP Signavio ini memungkinkan kita bisa menganalisa bagaimana bisnis proses kita apakah sudah ideal atau belum dan bagaimana improvement ke depannya.
Nah, SAP Signavio ini akan menganalisa bisnis proses yang terjadi di dalam sistem yang sekarang dan impact apa ketika kita perlu lakukan perubahan ke depan gitu ya. Misalkan tadinya ada level approval yang tadinya 2 level gitu ya. Terus karena ada kebutuhan dari sisi manajemen kita butuh kondisikan beberapa approval tambahan gitu ya ke 4 level atau 5 level gitu ya. Nah, di sini kita bisa simulasikan, artinya apa impact positif dan negatifnya dari penambahan approval tersebut gitu ya. Apakah ya secara proses mungkin akan jauh lebih strict gitu ya, karena monitoring di beberapa departemen dan diketahui oleh beberapa manajemen gitu ya. Tapi nanti bisa kelihatan beberapa impact negatifnya yaitu SLA-nya, artinya waktu approvalnya akan jauh lebih panjang gitu. Yang tadinya mungkin butuh waktu 30 menit sampai 1 jam gitu ya karena approval yang panjang nanti impactnya approval SLA-nya berubah nih jadi lebih lama gitu ya. Nah itu bisa disimulasikan perubahannya apapun di dalam SAP Signavio ini. Nah beberapa best practice sebetulnya ketika di dalam SAP Grow kita dapat dengan mudah apa yang kita butuhkan dan bagaimana prosesnya gitu ya. Ketika kita lakukan example gitu ya, solution process flow-nya ini nanti akan terbuka bagaimana proses yang dimaksud oleh sistem gitu ya. Apakah ini sesuai dengan sistem kita bisa pelajari lebih awal sebelum kita implementasikan gitu ya. Nah, ini example juga automated creation sales order lewat unstructured data gitu ya. Jadi kita juga bisa integrasiin eh, transaksi dari luar SAP gitu ya yang berbentuk unstructured misalkan mungkin Excel gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam SAP menjadi sales order proses gitu ya. Nah, ini ditampilkan beberapa proses yang terjadi gitu ya. Nah, ini yang saat ini lagi hits juga yaitu adalah SAP AI Joule gitu ya. SAP sebutnya Joule karena eh, tadi ya mungkin di luar itu ada ChatGPT gitu ya. Nah, ini kita dari sisi SAP sebut namanya Joule. Nah, apa sih impact AI dari eh, industri gitu ya? Jadi sebetulnya generatif AI ini berpotensi mengubah cara bagaimana sektor beroperasi, terutama dalam mengotomatisasi tugas gitu ya, atau pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan menciptakan model bisnis baru ya. Dari McKinsey menyebut gitu ya, memperkirakan bahwa dampak finansial dari penggunaan generatif AI ini sangat besar gitu ya, menciptakan miliaran dolar untuk berbagai industri gitu ya. Jadi kesimpulannya generatif AI ini perkirakan akan memiliki dampak yang sangat besar ke depan gitu ya, hampir di setiap lini industri gitu ya. Menciptakan peluang yang besar karena banyak optimalisasi yang bisa dilakukan gitu ya, meningkatkan efisiensi dan menghasilkan nilai finansial yang cukup signifikan menggunakan AI itu sendiri gitu ya. Nah, SAP sudah embedded Joule gitu ya. Nanti after ini saya mungkin simulasikan bagaimana Joule itu berjalan. Ya, ini example use case eh, generative AI yang tersedia di dalam SAP Grow saat ini gitu ya. Jadi secara transaksi nanti dia akan tampil di bagian depan transaksi. Ini sampel di eh, gitar manufacturing gitu ya. Jadi secara dashboardnya ini setiap user nanti akan memiliki tampilan yang berbeda-beda. To-do-nya nanti di situ kelihatan masing-masingnya kebutuhannya apa. Nah, di bagian kanan bawah nanti akan muncul pop-up bagaimana AI itu bisa membantu gitu ya, meng-guide ataupun mengakses pekerjaan kita gitu ya. Nah, kita bisa tinggal lampirkan perintah apa yang kita butuhkan. Example ini adalah eh, historical sales di Eropa 6 kuartal ke belakang gitu ya. Langsung ditampilkan grafikal prosesnya. Lalu dia minta juga informasi di internet gitu ya terkait dengan top 3 kota dengan income dan populasinya.
dia bisa cek juga berdasarkan data yang tersedia gitu ya. Dia sebut city dan average per kapitanya gitu ya, populasi dan tahun dari rata-rata pengguna gitu ya. Nah, dia ada kebutuhan untuk hire s- seorang manajer di area tersebut gitu ya dengan position yang AI juga bantu gitu ya. Kita tinggal tentukan di area mana kita bisa apa memerlukan lokasi eh, employee tersebut gitu ya dan kapan join date yang kita tentukan gitu ya. Maka AI mereferensikan beberapa user gitu ya atau kandidat di prosesnya gitu ya. Nah, dari sini prosesnya bisa jauh lebih mudah karena dibantu oleh teknologi AI. Nah, ini salah satu bagian kecil bagaimana AI bisa membantu dan menganalisa dari setiap proses yang terjadi di dalam ERP itu sendiri. Oke. Ya, AI capability ini bisa dilakukan di beberapa skenario gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di bagian birunya, segitiga biru ini adalah beberapa skenario AI yang bisa dilakukan di beberapa eh, departemen gitu ya. Sampel di area sales and service gitu ya. Ini kita bisa lakukan intelligent question and answer, pertanyaan terkait dengan 360 profile summary gitu ya. Kita bisa lihat tuh 360 penilaian kita terhadap customer dan mengschedulis sebagai asisten schedule juga di proses sellingnya gitu ya. Di customer CX ini juga sangat banyak gitu ya. Ini secara communication sudah natural language menggunakan marketing analytic dan product description generation gitu ya dengan melakukan beberapa review summary gitu ya. Nah, di area HR, job description sampai dengan interview itu sangat dimungkinkan menggunakan AI, beberapa question generation tadi gitu ya. Dan beberapa bisnis lain yang bisa kita terapkan AI capability di sana gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana terkait dengan security and compliance yang di offer dari SAP S/4HANA Cloud atau SAP Grow gitu ya. Dari sini banyak eh, sertifikasi and policy yang sudah dilakukan oleh SAP gitu ya dari sisi ISO, SOC gitu ya, audit and compliance, operational security, network security, application security, data security gitu ya. Nah, ini apabila ini dilakukan oleh on-premise ini akan sangat membutuhkan banyak resource gitu ya dan kemampuan yang cukup dalam di area security and operation ya. Nah, dari sini SAP menjamin 24/7 Cyber SOC akan terus menjaga eh, server kita gitu ya. Sehingga sebetulnya perusahaan itu hanya fokus di area bisnisnya gitu karena eh, keperluan ini sebetulnya sangat menyita waktu gitu ya. Dan itu dapat menghambat proses bisnis juga apabila terjadi kendala di area security and compliance. Jadi bagaimana SAP S/4HANA itu membantu bisnis bertransformasi ini sangat mudah dengan SAP Grow gitu ya. Jadi pertama cukup jalankan dengan standar industri yang SAP S/4HANA Cloud atau SAP Grow sudah memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman gitu ya, best practice yang cukup banyak di dalam sana gitu ya. Kita cukup jalankan dengan standar industri yang ada. Yang kedua adalah accelerate business growth gitu, yaitu membantu memaksimalkan pendapatan and profitability yang di secara end to end gitu ya, di dan
penyederhanaan proses restrukturisasi bisnis gitu ya. Dan yang ketiga, setelah semua berjalan, SAP akan terus menjaga innovation ke depan gitu ya, menjaga innovation yang terus berjalan setiap tadi 1 tahun sebanyak 2 kali. Jadi memastikan bisnis ini tetap terus eh, terdepan dengan pembaruan yang terus berkelanjutan gitu ya. Fleksibilitas dan customisasi juga tetap bisa dilakukan di SAP BTP dan integrasi sangat dengan mudah karena tersedia juga API integration yang sifatnya inbound ataupun outbound gitu ya. Jadi kita juga berikan startingnya atau trialnya ini bisa dengan mudah kita bisa coba lebih dulu dari teman-teman semua. Ini free of charge selama 14 hari. Ada guide tournya juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Itu dibantu ataupun bisa hubungi tim kami. Nanti kita akan lakukan assessment dan bantu demo transaksinya di eh, customer gitu ya. Nah, ini beberapa intelligent automation tadi ya, dari sisi analitik, machine learning, proses automation, beberapa transaksi yang sifatnya repetitif kita bisa running digitalization digital assistant menggunakan RPA, robot processing automation di dalam BTP. Ya, ini masih di dalam SAP BTP, beberapa yang bisa kita bangun tadi ya, build apps, kita bisa bangun aplikasi, automation proses, sampai bagaimana kita ngedesain business site gitu ya, atau bikin website internal yang nanti integration sebetulnya langsung dengan sistem kita, seperti kayak ERP, sorry, e-procurement gitu ya, portal vendor gitu ya. Nah, itu bisa direct integration menggunakan SAP BTP. Ya, ini beberapa akselerator, example aja, automatic creation dari unstructured data, dari Excel, create purchase dari Excel, dan sebagainya gitu ya. Ini kita bisa upload transaksinya ke dalam sistem. Ya, di depan itu kita juga punya namanya SAP Analytic Cloud yang versi eh, lebih advance dari dashboard analitik gitu ya. Ini biasanya untuk dibutuhkan untuk manajemen level yang membutuhkan akses report real time terhadap apa yang terjadi di bisnisnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan akses lewat cukup lewat laptop menggunakan browser ataupun menggunakan mobile application gitu ya. Itu biasanya bagaimana kita melihat pertumbuhan company-nya berdasarkan transaksi sales gitu ya. Kita bisa memonitoring production dan financial report-nya direct dari SAP Analytic Cloud gitu ya. Dan kalau biasanya kalau SAC ini diperuntukkan untuk C-level atau manajemen level, bagaimana ke depan akan jauh lebih cepat dalam mengeksekusi gitu ya hasil dari apa yang dilihatnya berdasarkan report yang tersaji di dalam analitik tersebut. Ya, lanjut ke bagaimana TMS memiliki experience gitu ya di SAP Grow. Saat ini dengan SAP Grow, TMS telah berhasil melakukan implementasi di beberapa perusahaan di sini ya. Salah satunya di Batu Gunung Mulia Putra Argo, yaitu plantation industry. Secara proses dia mengolah kelapa sawit mentah hingga menjadi CPO gitu ya. Artinya ada proses procure to pay sampai dengan manufacturing proses hingga proses selling dan financial accounting. Yang kedua di industri mining, yaitu di Hanwha Mining gitu ya. Di sini eh, kita implementasi fokus di area procurement sampai dengan di financial accounting ya. Nah, terakhir ada di ABC Kogen Dairy, ini fokus di dairy manufacturing industry. Ya, ini melibatkan banyak modul juga.
Ya, ini beberapa use case yang terjadi gitu ya di implementasi di Hanwha, yaitu di industri pertambangan. Ya, ini tantangan proyeknya cukup besar, yaitu kita implementasi langsung dengan 35 project site atau 35 plant. Nah, waktu itu proyek dimulai di Oktober 2023. Nah, kita mengadopsi template TMS Mining Package yang saat ini kita juga sudah miliki RISE version gitu ya. Kita dapat dengan mudah implementation berdasarkan pengalaman di industri mining sebelumnya. Nah, ini proyek ini juga sudah go live pada Januari 2024 lalu dengan waktu implementasi sekitar 3,5 bulan. Nah, ini beberapa poin suksesnya kita berhasil karena kita adopsi TMS Mining Package yang saat ini kita sudah miliki, terus dibantu oleh komitmen kuat dari manajemen di sisi user gitu ya, sampai dengan uh, komunikasi yang cukup baik lah ya antara implementer dengan user. Nah, yang kedua di pengalaman kita yaitu di palm oil manufacturing tadi di Batu Gunung Mulia Putra Argo. Ya, ini tantangan implementasinya ini kita implementasi di satu company uh, dan manufacturing kelapa sawit mentah gitu ya. Waktu itu proyek dimulai sekitar tahun November 2023 mengadopsi modul operasional manufacturing, finance, area sales, procurement, supply chain, fixed asset sampai dengan analitik SAC uh, kita implementasikan gitu ya. Nah, project Go Live-nya kemarin telah dilaksanakan di Maret 2024 dengan waktu total implementasi sekitar 4 bulan. Nah, karena sudah menggunakan best practice, maka proses implementasinya cenderung jauh lebih cepat dibandingkan kita implementasi menggunakan eh, customisasi ataupun tanpa adanya panduan gitu ya, atau best practice yang ada. Ya, terakhir ada di ABC Kokinderi yang saat ini masih uh, development gitu ya, yang rencana nanti akan go live di April 2024. Nah, ini beberapa project scope-nya ya. Jadi ada kita implementasi finance controlling, plan maintenance, quality management, production planning dari area sales sampai dengan ke inventory, include juga dengan SAP Analytic Cloud dengan waktu implementasi yang sekitar 5 bulan. Dan kita juga berikan waranti selama 1 tahun untuk menjamin eh, s- ke depan supportnya akan jauh lebih baik gitu ya. Dan ditambahkan juga kita buat integration tambahan dengan host to host, yaitu integration payment automation gitu ya dari SAP dengan pihak salah satu bank yang telah ditunjuk oleh eh, ABC Kogenderi. Nah, ini mungkin pengalaman kita di SAP Grow ataupun beberapa eh, detail SAP Grow yang saat ini sangat powerful bisa diimplementasikan di banyak perusahaan gitu ya. Paling dari saya itu jika ada pertanyaan bisa disampaikan tadi ya lewat chat ataupun nanti akan dibantu oleh tim kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Andri atas presentasi yang luar biasa. Aku kirimin aplaus dari sini Mas Andri. Mas Andri ini insight yang Mas share nih sangatlah Ya, menginspirasi dan eye opening banget ya. Jadi semakin semangat nih Mas buat implementasi ide-ide yang Mas share tadi. Nah, sip, sip. Mas Andri, nih kebetulan banget, pas banget ada yang sudah ngasih pertanyaan nih Mas di kolom chat kita. Mhm. Dari Bapak Tony dari IS Teknologi. Oke. Ada dua pertanyaan nih Mas. Mau aku bacain? Ya, boleh. Ada 2 pertanyaan yang mana ya? Oke, ini ya. Bagaimana SAP bisa menangkap data secara real time dari mesin-mesin pabrik gitu ya? Oke. Oke.
sebagai salah satu Oke, komponen HPP jadi atau pertanyaan yang produknya. pertama itu Hmm, bagaimana SAP bisa menangkap data secara real time dari hmm, mesin-mesin yang ada di pabrik? Misalnya pemakaian listrik sebagai salah satu komponen oke. HPP atau Hmm, output produk dari mesin yang mempunyai teknologi tersendiri. Dua, apakah AI di SAP dimungkinkan untuk melakukan predictive maintenance dengan mengambil data langsung dari mesin-mesin produksi? Dua ya, pertanyaan itu, Mas Andri. ya, thank you Pak Tony atas pertanyaannya. Jadi biasanya secara standarnya SAP ini Pak Tony, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Tony. Terima kasih juga secara udah meluangkan waktunya untuk join di webinar kami kali ini. Makasih, makasih. ya, ya izin menjawab ya Pak Tony. Mungkin eh, saya bisa jelaskan dikit bagaimana pada umumnya gitu ya Pak ya. SAP ini mendapatkan data dari mesin-mesin yang berjalan gitu ya Pak ya. Jadi biasanya secara transaksi Pak pada umumnya menggunakan data upload dulu Pak. Tapi kalau misalkan mau diintegrasikan dengan mesin-mesin yang ada gitu ya, nah itu diperlukan adanya konektor tambahan ya Pak. Biasanya kita mau capture hour meternya ataupun production quantity actualnya gitu ya. Nah, itu biasanya ada kita sambungkan dengan beberapa IoT Pak ya. Nah, dari IoT itu kita akan get datanya untuk dimasukkan ke dalam SAP. Nah, komponen-komponen tadi termasuk listrik gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara standar sudah disediakan, Pak. Jadi komponen biaya seperti mungkin ada fuel yang diconsumption gitu ya, terus ada labor atau employee per hour meter per hournya berapa yang diperlukan, terus electricity dan lain sebagainya gitu ya. Komponen-komponen overhead tadi itu sebetulnya sudah dikalkulasi per hour tuh Pak, otomatis. Jadi sehingga produksinya ketika produksinya berlangsung sekian jam, itu komponen-komponen tadi itu langsung masuk ke dalam HPP produksinya gitu. Nah, terkait dengan apa namanya eh, output integration-nya itu biasanya kita perlu analisa dulu Pak dari tipe mesin yang dipergunakan, bagaimana bisa kita dapetin data tersebut gitu ya. Apakah memungkinkan diintegrasikan, artinya bisa dikeluarkan datanya lewat API sehingga bisa lebih real time integration dengan SAP, atau biasanya mesin itu punya keterbatasan juga nih integration. Biasanya apakah cukup kita menggunakan flat file ataupun apa komputer tambahan di depannya gitu ya seperti middleware. Oke, yang kedua mengenai apa tadi AI ya. Apakah AI di SAP memungkinkan untuk melakukan predictive maintenance dengan mengambil data langsung dari mesin-mesin ya? Ya tadi balik lagi pertama kita perlu komunikasi dulu bagaimana membangun komunikasi integration dari eh, mesin-mesin produksi yang terpasang gitu ya, sensor-sensor yang mungkin sudah terpasang terkait dengan kondisi mesin, mungkin suhu atau getaran atau tekanan, parameter-parameter yang lain yang relevan kita get datanya Pak untuk dikirim ke SAP. Nanti eh, di mana sebetulnya algoritma AI ini nanti akan belajar juga memprediksi kapan mesin mungkin mengalami kerusakan gitu ya. Nanti data itu dikumpulkan secara real time, terus nanti ada di proses analisa data. Kita juga memasangkan apa eh, algoritma gitu ya, bagaimana memprediksi kegagalan gitu ya, ataupun mengoptimalkan jadwal pemeliharaan gitu ya, berdasarkan pemeliharaan yang yang menyesuaikan dengan schedule maintenance mereka gitu ya, sehingga meminimalkan waktu downtime gitu ya. Nah, biasanya lebih ke sana, Pak, bagaimana AI itu membantu eh, memprediksi gitu ya kapan mesin mengalami eh, waktu pemeliharaan gitu ya, waktu pemeliharaan ataupun eh, memungkinkan jadwal perbaikan atau tadi ya memprediksi berdasarkan eh, memprediksi kapan mesin mungkin mengalami kerusakan gitu ya. Jadi tadi berdasarkan algoritma ataupun data yang sebelumnya dipasing nih Pak dari mesin-mesin produksi
yang sebelumnya sudah mengirimkan datanya gitu Pak. Mungkin semoga dapat membantu menjawab Pak Tony. Baik, Thank you, terima thank kasih you. Mas. Ya, Ya, sama-sama Pak Tony. oke. Sudah cukup Pak Tani, apa lagi? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup. Kalau Makasih, begitu, makasih. mungkin dari Ya, peserta yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup sesi Q&A kali ini? Tidak ada? Oke deh, kalau begitu sebelum kita tutup acara kita kali ini juga, aku mau minta tolong untuk pada partisipan Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk mengisi feedback form untuk acara TMS Transformation Talk with SAP kali ini, agar kedepannya event ini akan menjadi lebih baik lagi. Good, untuk QR code-nya bisa di-scan. Oh, Mas Andri, sambil kita nunggu ya. pengisian feedback form, nih ada pertanyaan Hmm, lagi nih Mas Andri dari Pak Yoga Hermawan. oke. Apakah AI di SAP sudah support untuk memonitoring network dashboard? Live view all Mhm. network peripheral automatic report downtime media report by email and WhatsApp Mhm. alert perangkat down. Oke, ini lebih ke perangkat network Pak ya. Pertanyaannya ada di mana ya tadi ya? Nggak ada di chat ya. Jadi mungkin izin menjawab terkait dengan perangkat network Pak. Jadi sebetulnya eh, tadi karena infrastruktur yang ada di dalam SAP Grow ini sudah include di dalamnya gitu ya. Jadi sebetulnya maintenance terkait dengan infrastruktur sistemnya itu sudah di maintenance direct oleh tim SAP Pak. Jadi bagaimana tadi update eh, apa firewallnya gitu ya, security-nya, infrastruktur server, eh, mungkin electricity, pendinginan dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah disupport oleh SAP secara langsung gitu ya. Nah, terkait dengan network lain gitu Pak ya, mungkin network di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Itu biasanya eh, kita ada solusi lain sih Pak. Jadi memang itu menggunakan infrastruktur eh, dashboard gitu ya, yang itu nanti akan secara real time memonitoring network yang saat ini terjadi gitu ya. Ketika ada downtime, networknya itu nanti akan alert dan memungkinkan juga auto switching ke network lainnya sehingga mungkin dari sisi user tidak merasa adanya perubahan network gitu ya. Tapi dari sisi administrator bisa mengetahui ada network yang terganggu gitu ya. Nah, itu kita punya tools monitoringnya sendiri, Pak, untuk monitoring net terkait dengan network. Oke, Mas Andri. Untuk Pak Yoga Hermawan, apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Oke, mohon izin sedikit Ibu, Pak. Ya, Ya, silakan, silakan Pak. Eh, Pak. untuk jawabannya sih cukup lengkap, Pak. Cuman untuk tools yang tadi Bapak infokan itu Hmm. mengacu beberapa brand atau all brand bisa, all brand network. Oh, kalau itu all brand network, Pak, nggak Oke, terkait dengan brandnya. Dan itu juga sampai ke utilization server, Pak ya. Artinya pemakaian memory utilization-nya, storage utilization-nya gitu ya. Itu kita udah ada tools-nya, Pak. Nanti kalau misalkan dibutuhkan demo atau Bapak mau lihat apa yang dimonitoring gitu ya. Nah, itu bisa, Pak, nanti bisa mampir ke kantor kita, nanti dibantu oleh tim infra untuk showing solution-nya gitu, Pak. oh, oke, Mm, oke Pak, siap, cukup mm. Pak. Ya, Sangat jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. terima kasih Pak Yoga. Oke, terima kasih Pak Yoga. Nah, Mas Andri, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Mm-mm. Andri dari Pak Agus dari PT Simba Indostek Mm-mm. Makmur. Apa saja tantangan yang mungkin muncul dalam mengadopsi SAP S/4HANA Cloud di sektor manufacture? Terima kasih, Mhm. Mas. Silakan, Mas Andri. Oke, apa saja tantangan yang mungkin muncul mengadopsi? Oke, jadi kalau eh, khusus di area manufacturing, Pak ya, ini kita belajar dari industri sebelumnya, Pak, di ABC Cogendary,
ataupun di Batu Gunung Mulia Putra Argo yang ini cukup berbeda ya Pak ya bisnisnya. Yang satu di pengolahan kelapa sawit mentah dan yang kedua itu ada di pengolahan susu kemasan gitu ya Pak ya dari susu eh, dasar gitu ya diolah masukin eh, perisai rasa dan lain sebagainya gitu ya vitamin dan lain sebagainya sampai ke bentuk ke finished goods apa susu gitu ya. Nah ini SAP S/4HANA Cloud sangat bisa diadopsi Pak di dengan beberapa proses routing yang cukup rumit gitu ya. Dengan apa namanya secara proses ini sangat mudah Pak dan secara UI UX-nya juga sangat mudah dipelajari gitu ya. Bicara terkait dengan tantangan, biasanya ini lebih bagaimana kita eh, lakukan namanya change management nih Pak. Change management itu kita mengedukasi karyawan bahwa kita tuh nanti akan ada proses digitalization gitu ya. Dan secara proses itu nanti akan diimplementasi yang namanya best practice gitu ya. Kenapa best practice? Karena ini sudah teruji nih Pak. Secara proses itu diimplementasikan di banyak jenis industri ataupun di banyak negara gitu ya. Kadang eh, apa user di sisi user Pak ini merasa bisnisnya ini unik gitu Pak ya dan nggak bisa diimplementasikan dengan bisnis proses yang standar di pada umumnya digunakan gitu ya karena sebetulnya yang best practice itulah yang secara umum manufacturing akan pergunakan gitu ya tapi ketika ini dipaksa menggunakan dengan pengetahuan user sometimes ke depan gitu ya ketemu adanya masalah gitu ya salah perhitungan kah gitu ya proses routing yang tidak ideal yang mungkin jadinya secara cost-nya itu nggak tercapture dengan baik gitu. Nah biasanya lebih ke change manajemennya Pak dan waktu implementasi sistemnya ini kan termasuknya cukup cepat ya Pak 3-4 bulan implementasinya selesai dilaksanakan gitu ya. Bagaimana tim internal bisa cepat beradaptasi terhadap sesuatu yang perubahan gitu ya dari mungkin sebelumnya tidak menggunakan sistem jadi menggunakan sistem atau sebelumnya menggunakan sistem lama dan saat ini menggunakan sistem yang baru di SAP Grow gitu ya. Nah itu bagaimana kita memanage internal terhadap perubahan itu sendiri. Mungkin lebih ke situ Pak Agus. Ada lagi pertanyaan Pak Agus dari PT Simba ya Pak. Oke, mungkin eh, sudah. Ya, industri-industri sejenis kita eh, cukup banyak Pak yang saat ini juga industrinya CPG Pak ya. Jadi kayak saya sebelumnya sempat di eh, Customer Goods yaitu kaldu sari nabati Pak, yaitu pinus merah abadi juga sempat handling PT Simba ya apa produknya gitu ya. Nah terus sekarang tuh kita sudah implement di ABC Kogen Dairy. Ke depan ada beberapa CPG-CPG lain, Pak, yang saat ini sudah pendekatan dengan kita konsultasi lah gitu ya, Pak Agus. Bagaimana SAP Grow ini bisa mengcover bisnis mereka. Itu mungkin eh, apabila ada waktu, Pak, kita izin nanti connect lebih detail gitu ya. Mungkin ada waktu di mana nanti kita akses kebutuhan Pak Agus gitu ya. Mungkin sampai kita demokan bagaimana SAP Grow ini bisa mengadopsi bisnis yang saat ini berjalan di PT Simba. Oke, makasih Mas Andri untuk penjelasannya dan Pak Agus untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk partisipan? Kalau tidak ada, sesi Q&A tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tidak terasa udah 2 jam ya Bapak Ibu kita ngabuburit bareng nih. Habis ini kita mau ada sesi foto bersama. Jadi eh,
saya Dana yang mewakilkan dari acara TMS Transformation Talk with SCP hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga salam semangat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu semuanya. Tolong di on cam. Kita foto. On cam semuanya. Udah? Gaya ya. Oke. Satu. Aku hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Lagi. Ini signaturenya dari TMS. Gini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Stefani, Mas Andri yang udah presentasi di hari kita masih lagi puasa kayak gini mungkin agak seret ya. Tapi makasih banyak nih, insight-nya banyak Ya, banget yang thank you. dibagi-bagiin ke kita nih. Thank you semua Suka Bapak atas banget, waktunya. suka Bang. banget. Terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.